Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah sudut pandang yang sering banget dan mungkin tanpa kita sadari, salah kita pahami dalam hubungan dan komunikasi kita sehari-hari. Tema kita hari ini adalah tentang kebiasaan selalu mengalah. Mungkin kamu sering dengar nasihat, udahlah, ngalah aja biar cepat selesai. Atau yang lebih dewasa itu yang ngalah. Tapi, benarkah begitu? Dulu, aku juga berpikir begitu. Aku kira selalu diam itu adalah tanda kedewasaan. Aku percaya bahwa mengalah itu adalah bukti terbesar dari rasa sayang. Dan menahan semua perasaan, emosi, atau keinginan itu adalah bentuk kontrol diri yang paling hebat. Aku benar-benar yakin kalau aku bisa jadi orang yang lebih sabar, lebih pengertian, dan gak banyak menuntut atau banyak maunya, semua hubunganku, baik itu pertemanan, percintaan, atau bahkan di lingkungan kerja, akan berjalan jauh lebih tenang dan damai. Pokoknya, anti konflik. Tapi ternyata, aku salah besar. Apa yang aku harapkan tidak terjadi. Yang terjadi justru sebaliknya, aku jadi semakin jarang didengar. Setiap kali aku punya pendapat atau ide, rasanya makin sering diabaikan, dianggap angin lalu, perasaanku makin gak dianggap penting. Orang lain siola-iola berpikir, dia mah gampang, pasti setuju aja. Hubungan yang aku harapkan tenang, malah jadi berat sebelah. Setelah aku renungkan, aku sadar masalahnya bukan karena aku tidak berharga, atau karena pendapatku jelek. Bukan. Tapi karena caraku berkomunikasi secara tidak langsung mengajarkan orang lain bahwa aku ini bisa dikesampingkan. Aku memberi sinyal bahwa kebutuhanku, perasaanku, dan pendapatku itu nomor 2 atau bahkan nomor sekian dalam konteks sosial dan komunikasi. Ini penting banget untuk diingat. Orang lain belajar cara memperlakukan kita dari apa yang kita izinkan terjadi pada diri kita. Saat kita terus-menerus mengalah, orang lain tidak melihat kita sebagai sosok yang dewasa, bijaksana, dan penuh pengertian. Tidak. Mereka justru melihat kita sebagai orang yang fleksibel, orang yang selalu siap disesuaikan, dan yang paling parah, orang yang tidak punya pendirian. Kita jadi pilihan yang aman untuk dikorbankan, karena mereka tahu kita tidak akan protes. Dan kalau sampai di titik ini, kamu nonton dan merasa, wah, ini kok kayak aku banget ya. Coba deh, di tengah kamu nonton, jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar di bawah, subscribe channel kita, dan kalau bisa, share video ini. Kenapa? Karena aku yakin, banyak sekali orang di luar sana yang belum sadar kalau masalahnya bukan pada sifat baik mereka yang suka mengalah, tapi pada batas yang tidak pernah mereka pasang untuk diri sendiri. Dulu, aku juga punya prinsip kalau menjaga perasaan orang lain itu jauh lebih penting daripada harus jujur soal perasaanku sendiri. Aku lebih memilih diam dan senyum daripada harus bilang, maaf, aku kurang setuju, atau aku gak nyaman dengan ini. Aku takut kalau aku jujur, nanti orang lain tersinggung, marah, atau hubungan jadi renggang. Ternyata, kejujuran yang disampaikan dengan tenang, dengan cara yang baik, justru jauh lebih sehat untuk sebuah hubungan jangka panjang daripada diam yang dipendam dan akhirnya jadi bom waktu. Banyak banget dari kita yang takut bicara. Karena kita takut konflik, kita menghindari perdebatan dengan cara apapun. Padahal, konflik yang sehat, yang tujuannya mencari solusi bersama, itu jauh lebih baik daripada ketenangan yang palsu. Dia mungkin membuat suasana di luar terlihat aman, damai, dan terkendali. Tapi di dalam diri kita, perasaan kita terus tergerus. Rasa kecewa, marah, sedih, semuanya menumpuk jadi satu. Kita merasa lelah secara emosional tanpa tahu sebab pastinya. Itulah harga dari sebuah ketenangan palsu. Dalam seni komunikasi, mengecilkan diri sendiri itu bukan solusi, itu bukan cara untuk dihormati. Logikanya sederhana. Semakin kamu mengecilkan suaramu, semakin pesanmu tidak akan pernah terdengar. Semakin kamu menahan apa yang kamu rasakan,
semakin kamu tidak akan dihargai oleh orang lain. Kamu seolah-olah menjadi tidak terlihat, padahal kamu ada di situ. Kamu berharap orang lain bisa membaca pikiranmu, tapi kenyataannya mereka tidak bisa. Mereka hanya merespons apa yang kamu tunjukkan. Dan dulu, aku juga punya keyakinan buta. Aku kira kalau aku cukup sabar, kalau aku terus-terusan memberi pengertian, suatu saat nanti orang lain akan sadar dan berubah dengan sendirinya. Ternyata itu cuma harapan kosong. Orang jarang sekali berubah tanpa adanya batas yang jelas dari kita. Dan aku mau tegaskan di sini, memasang batas atau boundaries itu bukan berarti kita jadi orang yang kasar, egois, atau nggak pedulian. Bukan sama sekali. Batas adalah tentang kejelasan. Ini tentang mengatakan, ini loh batas kenyamananku. Ini yang bisa aku toleransi, dan ini yang tidak. Kalau kamu terus-terusan berusaha menyenangkan semua orang, kamu akan sampai pada satu titik di mana kamu kelelahan menjelaskan kepada dirimu sendiri kenapa kamu sendiri tidak bahagia. Kamu sibuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain, sampai kamu lupa untuk menyampaikan apa yang sebenarnya kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan, dan apa yang membuatmu bahagia. Energimu habis untuk orang lain, dan tidak ada yang tersisa untuk dirimu sendiri. Dan sekali lagi, sambil kamu merenungkan ini semua, jangan lupa ya untuk klik tombol like, komen, subscribe, dan share video ini. Karena aku percaya sudut pandang ini bisa membantu banyak orang di luar sana untuk berhenti menyalahkan diri sendiri, berhenti berpikir bahwa mereka kurang baik atau kurang sabar. Padahal yang mereka butuhkan hanyalah keberanian untuk membuat batasan. Insight terpenting dalam komunikasi dan hubungan antar manusia sebenarnya adalah ini. Cara kamu memperlakukan dirimu sendiri akan menentukan bagaimana orang lain berkomunikasi denganmu. Ini seperti cermin. Kalau kamu tidak menghargai pendapatmu sendiri, bagaimana kamu bisa berharap orang lain menghargainya? Kalau kamu selalu mengesampingkan perasaanmu, orang lain pun akan belajar melakukan hal yang sama. Komunikasi bukan cuma soal menyampaikan pesan, tapi juga soal memberi nilai pada diri sendiri dalam setiap interaksi. Dulu, aku kira mengalah akan membuat hubungan jadi awet, langgeng selamanya. Ternyata, yang membuat hubungan itu sehat dan bertahan lama bukanlah pengorbanan sepihak, tapi keberanian kedua belah pihak untuk bicara secara terbuka, jujur, tanpa harus mengecilkan diri sendiri atau merendahkan orang lain. Hubungan yang sehat itu dibangun di atas dua orang yang utuh, bukan satu orang yang terus-menerus mengalah demi menjaga keutuhan yang palsu. Jadi, kalau saat ini kamu merasa lelah, merasa tidak didengar, dan ingin punya hubungan serta relasi sosial yang lebih sehat, mungkin yang perlu diubah pertama kali bukanlah sikap orang lain. Mungkin sudah saatnya kita berhenti berharap orang lain berubah. Yang perlu diubah adalah caramu memberi ruang pada dirimu sendiri untuk didengar. Beri izin pada dirimu untuk punya pendapat, untuk merasa, dan untuk menyampaikannya. Mulailah dari hal kecil. Katakan tidak pada hal yang tidak kamu suka. Sampaikan idemu meskipun kamu takut ditolak. Hargai perasaanmu sendiri, seperti kamu menghargai perasaan orang lain. Karena dirimu juga sama pentingnya. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan pencerahan dan kekuatan buat kamu. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel ini untuk konten-konten pengembangan diri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.